Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku yang sebelumnya, yaitu Q&A mengenai masa-masa aku waktu zaman kuliah dulu di kedokteran hingga aku menjadi seorang dokter. Dan yang belum nonton boleh kalian cek dulu video sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya beberapa hari yang lalu aku bersama temanku ada sedikit pembahasan mengenai kita nonton film nih. Waktu itu kita nonton film Money Heist gitu. Terus kita lagi bahas-bahas ada nggak ya penculikan terhadap anak-anak yang dilakukan selama bertahun-tahun. Kemudian aku melakukan riset, aku mencari artikel-artikel, akhirnya aku menemukan beberapa kasus penculikan anak-anak yang dilakukan bertahun-tahun. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita lihat videonya dan kita bahas kasusnya satu persatu. Pertama yaitu kasus dari Steven Steiner. Steven Steiner diculik oleh Kenneth Parnell beserta rekannya bernama Erwin Marvin pada tahun 1972 di California. Steven Steiner pada saat itu masih berusia 7 tahun. Steven Steiner diculik oleh Kenneth Parnell dengan cara membawa Steven Steiner masuk ke dalam mobil, di mana Kenneth Parnell mengaku bahwa dia adalah seorang aktivis gereja yang sedang meminta sumbangan. Akhirnya Steven Steiner dibawa pergi, dilakukan penganiayaan terhadap Steiner, dan juga Steiner dibohongi oleh Kenneth Parnell yang mengatakan bahwa orang tua Steiner tidak mampu lagi untuk membayarnya. Alhasil Steven Steiner akhirnya dibawa dan ditahan selama 7 tahun 3 bulan. Wow, seorang bocah berusia 7 tahun ditahan selama 7 tahun 3 bulan dianiaya. Aku gak bisa ngebayangin sih bagaimana perkembangan psikologis anak tersebut pada saat itu. Pasti dia mengalami suatu ketakutan yang sangat amat luar biasa. Dan tidak hanya itu, ternyata Kenneth Parnell juga melakukan kekerasan seksual terhadap Steiner sebanyak 700 kali. Aku speechless. Oke, singkat cerita, pada saat akhirnya Steiner menginjakkan kaki ke usia remaja, Kenneth Parnell melakukan penculikan kembali terhadap bocah laki-laki berusia 5 tahun bernama Timothy White. Singkat cerita, akhirnya Steiner membawa Timothy White pergi dan akhirnya kasus ini terungkap dan akhirnya Kenneth Parnell ditahan mendapatkan hukuman sangat berat. Aku speechless. Kita masuk kasus yang kedua, yaitu kasus dari Natasha Kampusch. Gimana sih cara penyebutannya? Natasha Kampusch? Natasha Kampusch lahir pada tanggal 17 Februari 1988. Natasha, seorang wanita berkebangsaan Austria, diculik pada tahun 1998 hingga tahun 2006. Yaitu selama 8 tahun 5 bulan Natasha diculik. Saat itu Natasha masih berusia 10 tahun. Pada bulan Maret 1998, Natasha meninggalkan rumah untuk berjalan ke sekolahnya. Namun pada saat itu Natasha sudah tidak pernah muncul kembali. Namun ada seorang saksi yang berusia 12 tahun mengatakan bahwa Natasha diseret masuk ke dalam mobil minivan berwarna putih. Akhirnya pada saat itu dilakukan penyelidikan besar-besaran. Polisi mencari ratusan minivan berwarna putih untuk mencari siapa penculik dari Natasha. Namun polisi tidak dapat menemukan Natasha dan siapa penculik dari Natasha. Pada hari itu, pada tahun 1998, seorang teknisi komunikasi bernama Wolfgang Perkopil membawa Natasha masuk ke dalam mobil dan membawanya ke sebuah rumah di Strashof di pinggiran kota Wina. Nah, di situ Natasha dikurung di ruang bawah tanah yang berkapasitas 5 kaki persegi tanpa jendela, kedap suara, dan ruangan tersebut berada di bawah garasi. Ruangan tersebut dibuat khusus oleh Wolfgang Perkopil, di mana pintunya terbuat dari beton dan baja bertulang. Kemudian, Natasha mengatakan bahwa Perkopil telah memberikan buku-buku kepadanya dan dia telah mendidik dirinya sendiri.
Dia juga menjelaskan bagaimana selama 6 bulan Natasha tidak diizinkan untuk meninggalkan ruang bawah tanah tersebut. Natasha juga menyatakan pada tahun-tahun pertama ia berada di dalam ruang bawah tanah tersebut, Natasha diharuskan memanggil Kurt Coppell dengan sebutan Kibita atau Tuan. Namun pada tahun-tahun berikutnya, Kurt Coppell mengizinkan Natasha untuk keluar ruangan tersebut dan sesekali boleh berbelanja dan bersenang-senang. Namun Natasha tidak boleh berinteraksi dengan siapapun. Natasha juga diizinkan oleh Kurt Coppell untuk membaca surat-surat kabar yang sudah lulus sensor dan juga buku-buku serta mendengarkan radio dan menonton video. Natasha juga menyatakan bahwa Kurt Coppell memberinya pelajaran membaca dan menulis. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Natasha menghabiskan banyak waktu di lantai atas. Bahkan Natasha juga sempat pergi dengan penculiknya, namun hanya saja dia takut untuk melarikan diri. Nah, pada suatu saat, pada saat si Kurt Coppell sedang membersihkan fan-nya, tiba-tiba Kurt Coppell mendapat suatu panggilan telepon. Dan Natasha membiarkan vacuum cleaner atau penyedot debu tetap hidup untuk mengelabui si Kurt Coppell. Akhirnya Natasha dapat melarikan diri pada tanggal 23 Agustus 2006. Natasha menggedor pintu seorang wanita tua dan ia berteriak, "Aku Natasha Campus." Lalu wanita tersebut memanggil polisi. Dan pada saat itu Natasha berusia 18 tahun dengan wajah pucat, terguncang, dan beratnya hampir sama saat ia pertama kali diculik. Dia baru bertambah 15 cm dan dikurung selama 3096 hari. Aku makin speechless. Oke, kita lanjut. Pada saat Natasha melarikan diri, Kurt Coppell kemudian melakukan bunuh diri di jalur kereta. Namun ternyata dia mengatakan bahwa Natasha itu menangis saat mendengar kabar bahwa Kurt Coppell sudah meninggal. Sehingga pada saat itu banyak yang berspekulasi bahwa Natasha mengidap Stockholm Syndrome, yaitu adalah sindrom di mana seorang tawanan atau seorang sandera bersifat empati dan simpati terhadap penyanderanya. Nah, itu waktu itu berada di Stockholm, Swedia pada tahun 1974 terjadi perampokan di bank. Oke, kita masuk kasus yang ketiga, yaitu kasus yang berasal dari Jepang, yaitu kasus Fusako Sano. Fusako Sano pada saat itu berusia 9 tahun, diculik seorang pria Jepang bernama Nobuyuki Sato. Dan ini terjadi pada tanggal 13 November 1990, di mana pada saat itu Fusako Sano sedang menonton pertandingan baseball yang berada di sekolahnya. Kemudian Nobuyuki Sato menculik Fusako Sano dan membawa Fusako Sano ke sebuah apartemen yang jaraknya tidak jauh dari kantor polisi. Padahal lokasinya sangat amat dekat guys, kayak cuman 200 meter dari kantor polisi. Namun polisi tidak dapat menemukannya. Fusako Sano ditahan di sebuah apartemen tempat tinggal Nobuyuki Sato. Fusako Sano juga kerap kali mendapat berbagai ancaman dan siksaan oleh Nobuyuki Sato dengan menggunakan pistol setrum, pisau, ataupun melakukan pemukulan secara bertubi-tubi. Oh my god, aku speechless. Kayak aku tidak dapat ngebayangin bagaimana suatu kondisi psikologis seorang anak mendapat suatu kekerasan. Itu bisa berdampak ke depannya sih nanti. Seperti itu guys. Namun pada saat itu melihat kondisi anaknya semakin keras dan bersikap aneh, ibunya melakukan konsultasi ke pusat kesehatan publik Kashiwazaki. Nah kemudian akhirnya setelah melihat berbagai kejadian aneh, ibunya melaporkan ke polisi pada tanggal 28 Januari tahun 2000. Akhirnya Nobuyuki Sato pun ditangkap, namun sayangnya Fusako Sato yang telah terbebas ini mengalami keterbelakangan mental dan mengalami yang namanya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau gangguan stres pasca trauma. Jadi memang seperti itu guys yang aku bilang tadi, kayak misalkan seorang anak yang mendapat suatu ancaman, terus mendapat suatu siksaan yang secara terus-menerus yang dilakukan selama 9 tahun, akhirnya mengalami suatu ketakutan, suatu trauma yang mendalam, akhirnya menimbulkan suatu gangguan yang disebut dengan PTSD. Seperti itu.
Yang ini menurut saya juga makin parah dan bikin saya speechless. Yaitu kasus dari Jaycee Dugard. Pada tanggal 10 Juni 1991, Jaycee Dugard yang pada saat itu berusia 11 tahun disetrum dan dilempar ke bagasi mobil oleh Philip dan Nancy Garrido. Dan di mana parahnya lagi, kejadian ini disaksikan oleh ayah tiri dan teman-teman sekelasnya yang tidak mampu mengejar kemana penculik tersebut membawa Jaycee. Pasangan suami istri ini juga dengan kejam mengunci Jaycee di studio halaman belakang rumah mereka. Tidak hanya menawan Jaycee Dugard, Philip juga memperkosa Jaycee Dugard. Dan akhirnya akibat perbuatannya, Jaycee Dugard memiliki 2 anak perempuan, yang dimana anak pertama lahir pada saat Jaycee berusia 14 tahun dan anak kedua pada saat Jaycee berusia 17 tahun. Dengan skenario penyamaran, Philip dan Nancy menyuruh Jaycee untuk mengaku sebagai kakak dari kedua anak-anaknya dan mengakui dirinya sebagai Alyssa Garrido, yaitu mungkin sebagai anak dari Philip dan Nancy. Jadi mereka memiliki 3 anak, di mana ada 2 anak dari Jaycee dan Jaycee adalah sebagai kakak dari kedua anak tersebut. Sungguh amat kejam. Namun polisi mulai mencurigai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Sampai akhirnya polisi berhasil mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Philip Garrido divonis selama 431 tahun penjara dan Nancy sang istri divonis hukuman seumur hidup. Ya lo hidup di 431 tahun ya lo juga sampai mati di dalam penjara gitu loh. Akhirnya kisah yang menegangkan dan mengerikan ini diangkat dalam sebuah buku yang akhirnya diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2011 dengan judul A Stolen Life, yang dimana buku ini menjadi salah satu buku terlaris di dunia. Oke, kasus yang terakhir ini berasal dari Elizabeth Fritzl. Elizabeth Fritzl, kasusnya itu terjadi pada tanggal 28 Agustus 1984, di mana Elizabeth Fritzl pada waktu itu masih berusia 18 tahun. Pada saat itu, sang ayah yang bernama Joseph Fritzl meminta Elizabeth untuk membantunya menaruh barang-barang yang ada di rumahnya ke ruang bawah tanah. Lalu ternyata ayahnya tersebut memiliki suatu rencana. Kemudian Joseph Fritzl membekap Elizabeth dengan menggunakan handuk hingga Elizabeth jatuh pingsan dan mengurungnya di ruang bawah tanah selama 24 tahun. Sementara ibu dari Elizabeth merasa cemas karena putrinya tidak juga terlihat. Ia menyangka bahwa putrinya itu sedang pergi bermain bersama teman-temannya seperti biasanya. Namun Elizabeth Fritzl juga tak kunjung pulang. Ibunya kemudian melaporkan kasus ini ke kantor polisi. Namun pada saat itu polisi datang ke rumah Elizabeth dan menanyai seputar hilangnya Elizabeth. Namun mereka tidak menemui jejak wanita muda itu. Tak lama setelah itu juga datang surat dari Elizabeth yang mengatakan bahwa ia sudah tidak betah lagi berada di rumah dan tidak tahan dengan ketatnya aturan dari sang ayah. Dalam suratnya juga ia mengatakan bahwa ia mengikuti sebuah sekte dan meminta untuk tidak mencarinya kembali. Namun ternyata setelah usut punya usut, surat itu dibuat Elizabeth di bawah ruang bawah tanah di bawah ancaman sang ayah. Memang Elizabeth ini terkenal memang suka sering ke bar bersama teman-temannya menurut pengakuan dari ayahnya, dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Polisi juga tidak menaruh curiga dan menganggap kalau Elizabeth memang pergi yang merupakan suatu bagian dari kenakalan dari remaja. Sementara itu, Joseph Fritzl biasanya akan datang ke ruang bawah tanah setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk membawakan makanan.
Namun sang istri tidak menaruh curiga terhadap Joseph Fritzl karena dia selalu mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan pekerjaannya di ruang bawah tanah dan membawa makanan. Padahal sebenarnya makanan itu buat anaknya tersebut, Elizabeth. Dan lebih biadabnya lagi, Joseph Fritzl memperkosa anaknya. Dan akibat dari perbuatannya, ia melahirkan hingga 7 kali. Dalam waktu 24 tahun, Elizabeth Fritzl ditahan. Dari 7 anak yang dilahirkan itu, 1 orang anak meninggal dunia tak lama setelah dilahirkan. 3 orang anak dirawat oleh Elizabeth sendiri di ruang bawah tanah, yaitu bernama Felix, Kirsten, dan Stephen. Dan 3 orang anak lainnya dirawat oleh Joseph Fritzl sendiri dan ibunya, yang bernama Lisa, Monica, dan Alexander. Tentunya hal ini dibuat oleh Joseph Fritzl seakan-akan si Elizabeth meminta kedua orang tuanya untuk merawat anaknya dengan cara menaruh anaknya tersebut di depan pintu dengan menuliskan surat untuk menitipkan anaknya dijaga oleh orang tuanya. Gila, bravo, pinter banget nih orang emang. Pada suatu hari, Kirsten, anak yang dirawat oleh Elizabeth yang berada di ruang bawah tanah, yang selama ini tidak mendapat udara segar dan tidak mendapat sinar matahari, makin lama kondisinya semakin lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh Elizabeth untuk membawa Kirsten ke rumah sakit. Elizabeth akhirnya memohon kepada ayahnya untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi tanpa sepengetahuan Joseph, Elizabeth menyelipkan surat di saku Kirsten. Joseph mengantarkan Kirsten ke depan rumah sakit lalu meninggalkannya di sana. Perawat yang menaruh curiga pada Kirsten karena tidak mendapati identitasnya sama sekali, kemudian melaporkan hal ini kepada polisi. Tak lama kemudian, seorang wanita datang ke rumah sakit. Polisi segera menangkap wanita itu. Dia adalah Elizabeth Fritzl. Elizabeth sendiri berhasil datang ke rumah sakit setelah memohon pada ayahnya. Awalnya Elizabeth bungkam dan tidak mau menjelaskan apapun kepada polisi. Tetapi akhirnya wanita itu menceritakan segalanya. Dan Joseph Fritzl kemudian ditangkap. Kini Elizabeth telah bebas. Tak hanya itu saja, pemerintah Austria juga merahasiakan identitas Elizabeth dan anak-anaknya dari media. Bahkan kini si Elizabeth juga tinggal di sebuah desa di Austria yang telah dirahasiakan lokasinya. Dan Elizabeth diberikan identitas baru untuknya dan anak-anaknya. Sementara itu, Joseph Fritzl, sang ayah, dinyatakan bersalah atas dakwaan kekerasan, pemerkosaan, dan juga tindakan lalai yang menyebabkan seorang bayi meninggal dunia dan membuatnya dihukum penjara seumur hidup di usianya yang sudah senja. Oke, dari banyak kasus yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menarik suatu pembelajaran di mana kita harus tetap waspada, terutama buat orang tua yang memiliki anak yang masih harus butuh pemantauan kita sebagai orang tua. Dan orang tua juga harus mengajarkan, mendidik anak dengan baik dan dapat membentuk pribadi anak yang lebih baik seperti itu. Dan jangan lupa guys, di like, comment, subscribe, and share this video. Dan apabila ada konten yang menarik untuk dibahas, boleh kalian komen di bawah. See you again!